Karomah Kiai Haji Raden Asnawi. Nama Kiai Haji Raden Asnawi bagi warga Kudus sudah tak asing lagi, karena beliau merupakan salah seorang ulama panutan di daerah tersebut. Hal itu tak lepas dari sepak terjangnya ketika masih hidup. Tidak heran jika sampai sekarang jejak keilmuannya masih terus berkembang. Kiai Haji Raden Asnawi lahir pada tahun 1861 di Kudus, Jawa Tengah, dengan nama Raden Ahmad Syamsi. Dia merupakan putra dari pasangan Haji Abdullah Husnin dan Raden Sarbinah. Raden Ahmad Syamsi termasuk keturunan ke-14 dari Raden Jakfar Shodik, Sunan Kudus, dan keturunan kelima dari Kiai Haji Mutamakin, seorang wali di Desa Kajen, Margoyoso Pati, yang hidup pada zaman Sultan Agung Mataram. Sang ayah, Abdullah Husnin, menginginkan kelak Raden Ahmad Syamsi pandai di bidang agama dan piawai dalam berdagang. Demi keinginannya itu, Haji Abdullah Husnin mulanya mengajari anaknya sendiri. Pada tahun 1876, orang tuanya memboyong ke Tulungagung, Jawa Timur. Haji Husnin mengajari Syamsi berdagang saat pagi hari, dan saat sore hingga malam mengaji di Pondok Pesantren Mangunsari Tulungagung. Sesudah mendapat asuhan dan didikan dari orang tuanya, dia kemudian mengaji di Pondok Pesantren Tulungagung, lalu berguru dengan Kiai Haji Irsyad Naib Mayong Jepara. Sewaktu umur 25 tahun, dia menunaikan ibadah haji yang pertama. Setelah di Mekah dia berguru dengan Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Mahfud Termas, dan Said Umar Syadha. Sepulang dari haji pertama pada tahun 1886, namanya diganti jadi Raden Haji Ilyas. Dan sepulangnya dari ibadah haji ini, beliau mulai mengajar dan melakukan tabligh agama. Kira-kira umur 30 tahun, beliau diajak oleh ayahnya untuk pergi haji yang kedua, dengan niat untuk bermukim di Tanah Suci. Di saat-saat melakukan ibadah haji, ayahnya pulang ke Rahmatullah. Meskipun demikian, niat bermukim tetap diteruskan selama 20 tahun. Selama itu beliau juga pernah pulang ke Kudus beberapa kali untuk menjenguk ibunya yang masih hidup beserta adiknya, Haji Dimyati, yang menetap di Kudus hingga wafat. Ibunya wafat di Kudus sewaktu dia telah kembali ke Tanah Suci untuk meneruskan cita-citanya. Pada haji kali ketiga ini, namanya pun berganti jadi Kiai Haji Raden Asnawi. Beberapa karomah yang dimilikinya adalah membuat gentar penjajah Belanda. Kiai Haji Raden Asnawi sempat ditahan oleh pemerintah Belanda karena dianggap sebagai penggerak kerusuhan. Ketika di penjara itulah, Kiai Haji Raden Asnawi banyak menghabiskan waktu untuk mengajar ilmu agama kepada para penghuni penjara. Konon petugas penjara tidak sanggup menjaga Kiai Haji Raden Asnawi, karena setiap saat membaca sholat ruangannya dibanjiri rakyat yang ingin belajar agama. Hingga para penjaga penjara menyerah, dan akhirnya Kiai Haji Raden Asnawi dibebaskan. Karomah lain yang dimiliki Kiai Haji Raden Asnawi adalah sanggup membuat musuh-musuhnya lari ketakutan dari jarak jauh. Hal itu dibuktikan ketika beliau hendak ditangkap oleh penjajah untuk ketiga kalinya. Para penjajah kabur ketakutan sebelum menangkap beliau. Karena sering masuk penjara, namun selalu berakhir bebas. Selama hidup, Kiai Haji Raden Asnawi memiliki pendirian teguh. Prinsip hidupnya keras dan watak perjuangannya terkenal galak. Bahkan tidak segan-segan beliau menyatakan, produk kolonial diharamkan. Kehidupan Kiai Haji Raden Asnawi dihabiskan untuk menegakkan Islam. Beberapa daerah menjadi lokasi dakwahnya. Di antaranya, Kudus, Jepara, Demak, Tegal, Pekalongan, Semarang, Gresik, Cepu, Blora dan lainnya.
Beliau juga aktif mengikuti pertemuan ulama nasional, mulai tahun 1926 hingga tahun 1956. Karya dan peninggalan beliau yaitu Kitab Fasolatan, Kitab Soal Jawab Muktakot 50, Syair Nasionalisme Religius, dan Sholawat Asnawiyah. Karya-karya itulah yang sampai sekarang dilestarikan oleh murid-muridnya. Jelang wafatnya, Kiai Haji Raden Asnawi seolah mengetahui kalau dirinya akan pergi selama-lamanya. Pada Muktamar NU ke-12 di Jakarta, Kiai Haji Raden Asnawi mengikuti kegiatan. Beliau menginap di rumah Haji Zain Muhammad, adik kandung Kiai Haji Mustain di Jalan Haji Agus Salim, Jakarta. Muktamar digelar pada tanggal 12 sampai dengan 18 Desember 1959. Saat Kiai Haji Mustain menjemput Kiai Asnawi untuk datang ke lokasi muktamar, Kiai Haji Mustain mendengar kalimat yang tak biasa. "Hai Mustain, inilah yang merupakan terakhir kehadiranku dalam muktamar NU, mengingat keadaanku dan kekuatan badanku." Tercenganglah Kiai Mustain. "Kalau Kiai tidak dapat hadir dalam muktamar, maka sangat kami harapkan doanya," ucap Kiai Mustain. Benar saja. Sekitar pukul 2:30, Sabtu, 26 Desember 1959, Kiai Asnawi bangun dari tidurnya untuk mengambil air wudhu. Istrinya, Hamdanah, menemaninya. Setelah itu, beliau kembali berbaring di atas tempat tidur. Kondisinya semakin tak berdaya. Kalimat syahadat adalah kalimat terakhir yang mengantarkan arwahnya. Sekitar pukul 3 dini hari, Kiai Haji Raden Asnawi pulang ke rahmatullah.